إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya akidah adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting sekali bagi setiap orang. Yang dimaksud dengan akidah di sini adalah perkara-perkara yang diyakini oleh hati dan tidak tercampur oleh keraguan sedikit pun. Jadi akidah adalah keyakinan. Bisa dikatakan akidah itu adalah keyakinan atau perkara-perkara yang diyakini oleh hati yang tidak bercampur dengan syak atau keraguan sedikit pun. Akidah terbagi dua, ya. Ada akidah yang sahihah, akidah yang benar atau akidah yang hak, dan ada akidah yang batil atau yang keliru. Tidak semua keyakinan atau akidah yang tertanam dalam hati seseorang itu benar, meskipun dia meyakini dengan sepenuh hati dan sangat mantap memegang teguh keyakinan tersebut. Tapi jika akidah atau keyakinan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah akidah yang hak, yang benar, yang memang harus diyakini dan dipegang teguh sepanjang hayat. Tapi tidak sedikit akidah yang batil atau yang menyimpang, meskipun diyakini dengan sekuat-kuatnya oleh para penganutnya. Sebagaimana kalau kita tanyakan kepada kaum Nasrani, kaum Kristen yang dhalin, yang tersesat, apakah kalian meyakini dan mempercayai bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah? Mereka mengatakan, kami meyakini hal tersebut. Mereka menjadikan itu sebagai akidahnya, berakidah dengan akidah tersebut. Tetapi ternyata itu adalah akidah yang batil, akidah yang keliru. Jadi yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah akidah yang hak atau akidah yang sahihah, akidah yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimanakah pengaruh atau peranan akidah ini dalam diri seseorang atau seorang muslim? Peranannya sangat kuat sekali. Sehingga akidah ini diibaratkan sebagai motor yang menggerakkan sebuah mobil, ya. Kendaraan. Itu bisa bergerak, bisa melaju dengan kencang, bisa enak dan nyaman jalannya, serta tidak tertatih-tatih karena motornya atau mesinnya baik. Jadi ia ibarat mesin bagi sebuah kendaraan atau motor yang menggerakkan roda-roda dan seterusnya. Dan ia juga ibarat pohon yang baik, sebagaimana dilukiskan, diibaratkan dalam Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Bagaimana? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah SWT membuat perumpamaan kalimah yang baik? Itu kalimat la ilaha illallah yang merupakan inti dari akidah Islam. Bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang thayyibah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, yang asluha thabit, akarnya terhunjam kuat di dalam tanah, ya. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Yang pohon yang bagus ini memberikan buahnya pada setiap saat dengan izin Rabbnya. Nah, inilah akidah atau keyakinan yang telah tertanam dalam hati seorang muslim. Ia ibarat pohon yang sangat baik yang sifat-sifatnya disebut dalam Al-Quran tadi, yaitu akarnya
tertanam atau terhunjam kuat di dalam tanah. Nah, akar keyakinan, akar akidah, akar tanaman akidah yang baik itu tertanam kuat dalam hati seorang muslim yang tidak mungkin dicabut lagi, tidak mungkin dicabut atau dikeluarkan, ya. Telah tertanam kuat di dalam hati. Kemudian akar yang telah tertanam kuat di dalam hati ini bukan sebatas keyakinan saja yang tidak memberikan pengaruh apa-apa, tidak memberikan athar atau efek dalam gerak-gerik dan perbuatannya, tidak. Tapi pohon yang baik itu wa far'uha fis sama', ya. Cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Jadi rimbun sekali dan banyak cabang-cabangnya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq." Sesungguhnya iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW juga memperumpamakan keimanan itu dengan pohon yang memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi, yang paling utama dan paling penting adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Sedangkan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu pun juga salah satu cabang dari iman. Seperti inilah keimanan atau keyakinan yang telah tertanam kuat di dalam hati, dia akan menumbuhkan banyak cabang-cabang iman, ya, syu'abul iman, cabang-cabang iman yang banyak sekali. Kemudian pohon yang baik itu pun juga memberikan buahnya. Kapan? Kulla hinin, pada setiap waktu, baik pagi maupun petang, siang maupun malam. Dikala senang maupun dikala susah, dikala sehat maupun dikala sakit, dikala ridha maupun dikala marah. Dalam semua kondisi, keimanan itu akan memberikan buah-buah yang manis, memberikan pengaruh yang baik, yang membuat kehidupan seorang muslim yang berakidah ini menjadi hayatan thayyibah. Jika dia diuji dengan kesulitan dan kesengsaraan, dia bersabar dengan sabar yang baik, dengan sabran jamila, sabar yang indah. Dan jika diuji dengan kenikmatan dan kelapangan, dia bersyukur kepada Allah dan mengakui akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan atau akar keimanan yang baik tadi akan memberikan efeknya dalam kehidupan seorang muslim dalam semua kondisi, dalam setiap waktu. Maka seorang mukmin yang akidah telah tertanam dalam hatinya, dia tidak bertutur kata kecuali yang baik-baik, dan tidak melakukan perbuatan kecuali yang baik, yang thayyib, dan tidak memakan kecuali yang halal dan thayyib, dan tidak ada yang keluar dari perkataan, perbuatan, perilakunya kecuali yang thayyib dan bermanfaat. Ini semua merupakan asar dari keimanan atau akidah yang telah tertanam di dalam hati. Akan tetapi jika akidah ini melemah, ya, jadi akidah itu bisa kuat, ya, bisa kokoh, bisa kuat, bagaikan karang di tengah lautan yang tidak bergeming, dihempas ombak, diderai oleh badai dan sebagainya. Tapi bisa juga melemah sebagaimana fisik, kadang kuat, sehat, kadang melemah, jatuh, sakit dan sebagainya. Begitu pula akidah, dia bisa kokoh dan kuat serta bisa melemah. Nah, jika akidah ini sampai hilang atau melemah dalam hati, maka gerakan-gerakan dan perilaku seseorang itu pun akan melemah atau bahkan surut ke belakang, ya. Maka perjalanan yang ditempuh seorang muslim menuju akhirat akan terasa sulit, akan terasa menjemukan, dan bahkan bisa jadi seorang itu mengalihkan tujuannya. Karena itu seorang muslim harus memilih salah satu dari dua alternatif, yaitu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau berpaling dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, bila ia digerakkan oleh iman dan akidah, maka dia akan melaju, ya, akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya dengan mantap. Tapi jika akidah dan iman itu melemah, maka boleh jadi dia akan surut, akan lamban dan tidak mustahil dia akan mundur ke belakang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah,
Di hadapan kita ada dua gambaran tentang pengaruh akidah tersebut. Ya. Pertama, bagaimana pengaruh akidah pada generasi yang terdahulu, ya, generasi salafus saleh, ketika akidah itu tertanam kuat dalam dada-dada mereka, dan kemudian bagaimana pengaruh akidah di umat kita sekarang ini, ya. Ketika akidah dan keimanan itu melemah, bagaimana kita lihat pengaruhnya. Sekarang kita hendak melihat dan menengok kehidupan para generasi pertama dari umat Islam ini. Tatkala Rasulullah SAW telah berhasil, ya, menanamkan akidah ke dalam dada-dada para sahabatnya, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh, maka kita bisa melihat, ya, dan kita bisa membaca, ya, tentang keindahan dan kecemerlangan generasi yang telah dididik dan dibina oleh Rasulullah SAW dengan akidah yang benar ini. Akidah Islam yang tertanam di hati-hati para sahabat Rasulullah SAW telah melenyapkan semua noda-noda kesyirikan dan mencuci hati mereka dari semua bentuk kekufuran. Lalu akidah tersebut menanamkan hakikat iman di lubuk hati mereka dan memancarkan cahaya tauhid di sekeliling mereka. Apakah kita ingin berbicara tentang sahabat muhajirin ataukah ansar? Tentang generasi tua, muda, ataukah remaja di kalangan mereka? Tentang kaum pria ataukah wanita? Apakah kita hendak membicarakan mereka dalam keadaan sempit ataupun lapang? Kita mau membicarakan mereka sebagai prajurit berkuda di siang hari, ataukah sebagai rahib yang khusyuk beribadah di malam hari? Apakah kita akan membicarakan mereka tentang pengorbanan nyawa, ataukah dalam pendermaan harta? Apakah kita akan membicarakan tentang kehebatan, ketaatan mereka atau kesungguhan mereka dalam taubat? Maka dalam setiap potret ini, tanpa terkecuali, akan tampak jelas indikasi dan gambaran keimanan yang benar dan pancaran sinar cahaya yang menjadikan orang-orang yang memandang para sahabat ini terpesona dan terkagum. Sehingga orang-orang yang melihat para sahabat Nabi SAW akan bertanya-tanya, apa yang telah mampu mengeluarkan mereka secepat ini dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam dan tauhid yang terang benderang, sehingga membentuk mereka menjadi sebaik-baik generasi? Apa rahasianya? Apa kunci yang telah membuat mereka berubah drastis seperti itu? Ya, dari kehidupan jahiliyah yang menghalalkan yang haram, yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya selain kehidupan dunia yang sementara, yang tenggelam dalam kerusakan akhlak, kemudian mereka mentas dari kehidupan yang rendah itu menjadi kehidupan yang rabbani, yang memiliki tujuan yang jelas dan membuat mereka mampu dan rela berkorban semuanya demi tujuan tersebut. Apa yang membuat mereka berubah secepat itu? Tidak lain, rahasianya adalah akidah atau keimanan yang tertanam dalam hati-hati mereka. Itulah yang membuat mereka berbalik 180 derajat. Berikut ini beberapa contoh-contoh dari potret kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lihatlah Bilal, seorang budak, ya, seorang hamba sahaya budak. Dia dengan tegar menantang tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Tatkala tuannya memaksanya untuk murtad kembali setelah Bilal memeluk Islam, dan bahkan menyiksanya dengan siksaan yang berat. Punggungnya diletakkan di atas pasir panas membara, dan dadanya ditindih batu besar. Tapi dalam keadaan terhimpit dan terbakar oleh terik matahari ini, dia tetap mengucapkan Ahad, Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dan dia tidak menghiraukan ancaman serta intimidasi tuannya, itu Umayyah bin Khalaf. Begitu pula keluarga Yasir radhiyallahu anhum. Yasir, istrinya, Sumayyah, dan putranya, Ammar, sebuah keluarga muslim yang lemah ini dianiaya, disiksa oleh Abu Jahal, oleh para dedengkot-dedengkot Quraisy, sehingga Yasir menemui ajalnya. Sumayyah juga syahid di tangan Abu Jahal. Dan di saat Rasulullah SAW melewati mereka,
Nabi menghibur mereka dengan kata-kata Sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya yang dijanjikan Allah kepada kalian adalah jannah atau surga. Bagaimana mereka bisa tabah dan tegar menghadapi siksaan demi siksaan, cambukan demi cambukan dan sebagainya, dan tidak bergeming dari keimanan dan keyakinannya, karena yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa surga dijanjikan untuk mereka kalau mereka bersabar. Maka roh-roh mereka berpisah dari badan dalam keadaan mereka tetap merasakan kelezatan iman dan dalam ketinggian Islam. Jadi meskipun keluarga Yasir ini keluarga yang lemah, tapi mereka merasa lebih tinggi dari tuan-tuan Quraisy yang menyiksanya. Justru mereka menganggap orang-orang Quraisy yang menyiksanya ini orang-orang yang rendah dan lemah. Sementara mereka dalam kelemahnya itu merasa lebih tinggi dan lebih hebat karena keimanannya. Inilah pengaruh akidah yang membuat mereka merasa hidup dalam izzah, dalam kemuliaan dan kekuatan. Kemudian lihat pula pengorbanan kaum muhajirin, para sahabat muhajirin. Mereka yang telah beriman ini dengan rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah, harta dan bahkan keluarganya, sanak keluarga yang kafir mereka tinggalkan. Mereka mengarungi padang Sahara antara Makkah dan Madinah tanpa membawa bekal kecuali yang mampu dipikul oleh seekor unta. Mereka meninggalkan semua kekayaannya di Mekah. Mereka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Mereka hendak menolong agama Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan semua kepentingan duniawinya. Lihatlah betapa kejujuran iman kaum muhajirin yang telah memprioritaskan iman di atas segala-galanya. Dan lihat pula kaum Ansar, bagaimana ketika mereka dengan lapang dada, dengan senang hati membagi rumah-rumah mereka, membagi dua hartanya, dan berbagi dengan kaum muhajirin yang datang, yang dipersaudarakan dengan ikatan Islam ini. Mereka dengan lapang dada menampung, memberikan tempat tinggal, memberikan penghidupan dan segala yang dibutuhkan oleh kaum muhajirin, saudara-saudara mereka dalam Islam, padahal antara mereka tidak ada hubungan nasab sedikit pun. Antara kaum Ansar dan muhajirin tidak ada hubungan nasab, persaudaraan secara nasab. Tapi yang menyatukan mereka adalah Islam. Lihatlah pula ucapan para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendapat informasi tentang kedatangan pasukan Abu Jahal dengan 1.000 tentaranya. Padahal tadi sekelompok kaum beriman ini keluar untuk menghadang tentara atau menghadang kafilah Abu Sufyan yang pulang dari Syam dengan membawa harta perdagangan yang banyak. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan ini. Yang kafilah itu hanya dikawal oleh 40 orang laki-laki saja. Tapi kafilah yang dicegat lolos. Sebaliknya yang akan menghadapi mereka adalah 1.000 tentara berkuda yang lengkap dipimpin oleh Abu Jahal. Maka tatkala kondisi pertempuran ini berbeda dari yang diduga sebelumnya, mereka berharap bertemu dengan kafilah dagang yang menjadi sasaran empuk, tetapi ternyata mereka menghadapi suatu pasukan tentara yang kuat, yang jauh berlipat secara jumlah dan perbekalannya. Lalu Rasulullah SAW duduk bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan sikap, untuk mengambil sikap apa yang hendak diambil menghadapi kondisi yang kritis dan genting ini. Maka orang Ansar berkata, atau sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, berjalanlah engkau kemana yang engkau kehendaki. Karena demi Allah, kami akan selalu menyertai engkau. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Sekiranya engkau menghadapi laut ini bersama kami, lalu engkau masuk untuk menyeberanginya, niscaya kami semua akan menyeberanginya bersama engkau. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang akan ketinggalan. Maka berjalanlah sebagaimana engkau kehendaki dengan berkat Allah. Maka Nabi SAW merasa gembira dengan ucapan kebulatan tekad para sahabatnya ini. Kemudian lihatlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang gugur dalam perang Uhud, syahid dalam perang Uhud, dan ketika gugur sebagai syahid, para sahabat tidak mendapati
kain kafan untuk menutupi jasadnya selain baju kurung putih, baju panjang putih yang jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya terlihat. Jika ditarik ke kakinya, kepalanya terlihat, tidak tertutupi. Padahal dahulu Mus'ab bin Umair termasuk salah seorang pemuda yang kaya raya di kota Makkah. Dia meninggalkan itu semua karena untuk menolong, untuk membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentang kesungguhan taubat mereka, lihatlah, atau tentang kesungguhan mereka menerapkan perintah Allah dan Rasulnya. Lihatlah ketika Allah SWT mengharamkan khamr, mengharamkan minuman keras atas mereka, padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa khamr atau tanpa minuman keras. Maka tatkala turun ayat itu di malam hari, Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, perjudian, memberikan persembahan kepada berhala dan mengundi nasib dengan panah, itu semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah, semoga kalian mendapat keberuntungan. Maka tatkala turun ayat ini, kita lihat bagaimana parit-parit kota Madinah dipenuhi atau dibanjiri dengan minuman keras yang dituangkan ke jalan-jalan dan tidak lagi disimpan setelah turunnya ayat yang mengharamkan minuman keras ini. Dan masih banyak lagi bukti-bukti dari kehidupan para sahabat Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya akidah atau keimanan itu jika benar-benar ada, maka dia memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan. Dia memiliki petunjuk atau memiliki cerminan, ada cerminannya dalam kehidupan seorang muslim. Dan sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan iman dengan amal saleh dan tidak mencukupkan iman saja, tapi menyebutkan amal saleh setelah iman. Padahal amal saleh termasuk dari iman, Dan ayat-ayat itu sangat banyak sekali dan mudah-mudahan akan saya sampaikan di kesempatan yang lain insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan yang sedikit ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.